"Teh, kok pada berani main di sini berdua?" Dia jawab, "Sudah biasa." Pas saya buka, Allahu Akbar, di dalam tas itu ada selembaran daun yang tertilap. Tiba-tiba si daun itu sudah mengering. Nggak ada, padahal baru Pas malam itu seger. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya Dean dari Cermai Petualang, dan kali ini saya sudah berada di kediaman Bapak Momon Sukmana ya Pak ya. Betul. Oke Pak, selamat sore. Iya, sore Saya- juga. Widih, sekarang udah terlihat berbeda ya Pak ya dari sebelumnya. Oke, sekarang gimana kabarnya Pak? Baik, baik. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Kang Momon ini salah satu korban yang sempat dijaili oleh sosok makhluk halus yang berada di bangunan asrama Bidan Terbengkalai, Kabupaten Kuningan. Yang belum menonton explore, bisa lihat di sini ya guys ya. Dan linknya ada di deskripsi. Oke guys, jadi kali ini saya akan berbincang-bincang dengan narasumber yang sebelumnya berkomentar di salah satu video Cermai Petualang yang katanya mengalami kejadian mistis ketika berjualan. Oke, komentarnya seperti ini. Oke, santai-santai aja ya Kang ya, kita ngobrol-ngobrol santai. Iya. Sehari-hari sibuk apa Kang sekarang? Saya sehari-hari sibuk berjualan cilok. Iya, Berjualan cilok. iya, betul. Untuk areanya sini aja, Areanya khusus Desa Lengkong. khusus Desa Lengkong guys. Oke, kembali ke pengalaman mistis ya Kang ya. Iya. Coba Kang bisa ceritakan kronologis persisnya seperti apa pada kejadian pada waktu itu Kang, bisa diceritakan? Insya Allah bisa ya. Waktu itu jatuhnya tanggal 7 Selasa malam Rabu, pukul setengah 12 saya perjalanan pulang jualan menuju ke rumah. Dan waktu itu sebelum nyampe di asrama yang terbengkalai itu, saya sempat ada yang memanggil lah, jarak kurang lebih 15 meter. Suara panggilan itu seperti ini, "Mas, beli mas." Dari situ saya refleks menyeberang jalan menuju sumber suara itu. Dan setelah nyampe di gerbang asrama sebelah barat itu, sudah ada sosok perempuan cantik berpakaian baju putih. Dari situ dia menyodorkan uang nominal 10.000. Ya, intinya dia mau membeli cilok. Dibayar? Dibayar ya 10.000. Itu uangnya Akang megang sendiri? Megang sendiri. Jelas. Jelas. Bahkan saya uang itu karena gelap, posisi diserahkannya itu di bawah, nggak kelihatan. Ya lalu saya angkat ke atas, diperlihatkan ke cahaya yang ada di gerobak itu. Nominalnya 10.000. Setelah itu saya masukkan ke dalam tas sebelum melayani dua sosok itu. Dan setelah itu, setelah memasukkan uang yang 10.000 ke dalam tas, saya melayani dua sosok itu. Dari situ saya bertanya, "Teh, dijadiin 2 plastik aja ya?" Nah, dia menjawab, "Terserah." Dijawab? Dijawab ya. Jelas suara? Jelas, cuma suaranya agak-agak sahdu gimana gitu. Maksudnya sadu enak gitu? Enak ya, terserah katanya. Terus saya nanya lagi, "Teh, bumbunya mau campur enggak?" Dia jawab lagi, "Terserah." Ya udah, sama saya dicampur semua itu bumbu ke dalam cilok itu. Setelah beres ngebumbuin, saya serahkan sama yang ada di luar pagar itu, "Teh, ini ciloknya." Terus saya bertanya, "Teh, kok
kok pada berani main di sini berdua? Dia jawab sudah biasa. Dan dari situ saya nggak nanya lagi, langsung saya nyebrang lagi. Dari situ saya nggak noleh ke belakang, lurus aja. Bentar Pak, itu Iya. dua sosok itu yang dari segi penglihatan Bapak itu jelas bener kayak manusia. Iya, jelas. Wajahnya pun bahkan kayak sama begitu. Nggak ada aneh-anehnya gitu. Nggak ada Misalkan ada aneh-anehnya. tompel di sini nggak ada. Nggak ada. Cuma yang satu aja agak bungkuk lah yang satu. Bentuknya kayak gini. Iya, Jadi jadi maksudnya gini apa gini? agak gimana ya? Kalau di manusia itu bungkuk udang. Bentuk Seperti udang. itu, Oh, iya. ya. Gitu. Terus lanjut. Dari situ saya enjoy aja mendorong gerobak cilok sampai memasuki perapatan yang menuju ke rumah saya. Dan kebetulan ketika saya mau masuk gang menuju ke rumah saya, di situ banyak yang nongkrong di persimpangan. Dari situ saya berhenti, dan setelah saya berhenti, ada teman saya bawa motor. Lalu saya tanya, "Mang, habis dari mana?" "Habis beli rokok dari si Agus," katanya. Bukannya teh samperin cewek 2 orang di depan asrama, pada putih lagi, cantik. Jam segini mana ada cewek, itu mah bukan cewek, itu mah setan, katanya. Terus saya jawab, "Masa setan boleh cilok?" kata saya. Sempat dibecandain seperti itu. Dari situ saya belum sadar juga. Nah, anak-anak yang lagi pada nongkrong pada beli cilok. Setelah saya melayani yang anak-anak yang ada di simpang itu, saya makan roti. Setelah makan roti, saya merokok sebatang. Beresnya merokok, saya pamit kepada anak-anak mau pulang, mau istirahat. Pas saya mau membayar roti itu, tiba-tiba dari tas saya tercium wangi aroma bunga. Saya penasaran, sedangkan saya setiap mau jualan nggak pernah yang namanya membawa minyak wangi. Dari situ saya tanda tanya, ada apa ini di dalam tas? Pas saya buka, Allahu Akbar, di dalam tas itu ada selembaran daun yang tertilap. Nah, setelah dilihat, saya mencari-cari uang yang 10.000 itu, yang dari 2 sosok itu. 2 sosok cewek itu. Iya, cuma nggak ada sama sekali. Terus setelah dari situ gimana lagi? Pas udah tahu nih Iya. di dalam dompet itu ada daun. Terus Iya. reaksi akan gimana? Ya, reaksi saya agak-agak gimana ya setelah tahu bahwa uang yang 10.000 hilang, terus di tas saya ada daun. Saya perasaan nggak karuan. Terus saya pulang ke rumah, sampai rumah saya nggak bisa tidur. Bahkan pagi harinya bapak saya nyamperin ke rumah saya. Iya, nanyain, katanya ada yang beli cilok, uangnya jadi daun. Iya, kata saya. Mana daunnya? Udah saya buang di tong sampah yang ada di simpang. Coba ambil, bapak pingin tahu. Ya, saya terpaksa ngambil ke sana, ke tempat yang semalam saya buang daun itu. Tiba-tiba si daun itu sudah mengering. Padahal baru pas malam itu seger si daunnya. Pas malam itu si daunnya masih hijau. Masih hijau, ya, seger. Cuman beberapa jam, paginya ya siang pagi ya. Iya. Udah jadi kering. Itu kan maksudnya proses dari daun dari hijau ke proses ke kering itu kan membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Yang cukup lama, iya. Tapi itu dengan sesingkat waktu dari malam ke pagi cuma berapa jam udah berubah jadi kering. Tapi itu benar. Maksudnya daunnya itu yang itu. Yang itu, masih, iya. Karena bentuknya masih sama. Iya, sama. Karena di situ kan sampah plastik dari warung ya, nggak ada lagi sampah yang lain. Jadi bentuk daunnya itu tidak seperti bentuk daun-daun kan. Kalau daun yang biasa mah lancip ya ke sini, terus di ujung ada tangkai, bekas tangkainya. Itu mah enggak. Antara ujung dan ujung itu sama. Si daunnya sama-sama lancip. Iya, lancip, seolah-olah enggak ada tangkainya. Oke, si guys. daun itu. Mungkin kalian yang tahu tentang perdaunan pohon
boleh komentar di kolom komentar ya. Jenis pohon apa yang daunnya itu ujungnya sama-sama lancip ya? Iya. Terus tapi nggak ada ujung batangnya Pak? Nggak ada, iya. Oh, di bawahnya gitu di Nggak ada. jadi maksudnya Sama. gini kayak Iya. payung nggak ada bekas batangnya. Jadi ujungnya sama-sama lancip. Sama, iya. Oke, jadi buat teman-teman sahabat Semai Petualang, kalau misalkan kalian ada yang tahu jenis daun itu, bolehlah kasih tahu kami biar kami juga bisa cari informasi di Google atau di mana gitu ya. Apakah benar itu daun asli, apakah daun dedemit gitu ya yang dikasihin sosok makhluk yang berparas cantik di lokasi bangunan asrama Terbengkalai yang ada di Kabupaten Kuningan. Terus kemudian gimana Pak setelah nemuin udah Bapak tahu jenis daunnya kayak gitu, terus kemudian si orang tua Bapak gimana? Udah dikasihin? Enggak, karena udah kering. Udah kering. Iya, saya nggak jadi mengambilnya, cuma saya ngomong ke Bapak, Pak, daunnya juga udah kering. Percuma karena sudah kayak sobek-sobek begitu. Oh ya udah tuh. Berarti si posisi daunnya nggak diambil ya Pak ya? Enggak, iya, nggak dibawa ke rumah. Coba kalau misalkan sampai sekarang disimpan gitu ya, mungkin luar biasa sekali. Saya pun jadi tahu daun yang diberikan oleh sosok dua makhluk cantik ya. Iya. Terus kemudian untuk sekarang gimana Kang? Maksudnya kapok nggak lewat jalur situ? Ya waktu kejadian ini kan kejadiannya bukan sekali ya. Yang waktu kejadian pertama saya masih berani ngelewat ke depan asrama ketika mau pulang ke rumah itu, sepulangnya jualan itu. Tapi setelah kejadiannya waktu tanggal 28 Februari itu pas lagi malamnya malam Rabu juga. Malam Rabu juga. Iya, cuma itu saya belum sampai ke asrama, ya jarak kurang lebih 40 meteran lah. Saya sudah melihat lagi sosok yang berbaju putih itu di depan gerbang asrama itu. Di depan luar atau depan dalam? Di luar, sudah di luar. Berarti di luar gerbang. Di luar, iya. Di pagar ya? Iya. Terus setelah tahu kayak gitu gimana Pak? Reaksinya gimana? Setelah itu ya saya liatin aja, cuma yang saya anehkan setiap ada kendaraan yang lewat, sosok itu nggak kelihatan. Setiap ada cahaya-cahaya lampu yang lewat dari mobil, dari motor, sosok itu nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya Pak? Iya. Nah, ada efek lain nggak Pak dari kejadian itu ke diri Bapak gitu? Apakah misalkan jualan ciloknya jadi tambah laris ataupun jadi seperti apa gitu, ada nggak? Ya dari kejadian itu sih biasa-biasa aja. Jualan biasa aja, cuma paling badan sempet ada yang dirasa lah. Iya, bahkan setelah 1 hari dari kejadian yang awal itu, saya sempat dilarikan ke rumah sakit. Dilarikan ke rumah sakit? Iya. Oke. Terus kemudian Pak? Dari situ ya alhamdulillah dari hasil rekam jantung, hasil lab, hasil cek darah, kolesterol itu nggak ada masalah lah. Nggak masalah. Alhamdulillah untuk di medis nggak ada masalah. Untuk di medis nggak ada masalah. Oke, Iya. punten Pak. Yang dirasanya sebelah mana? Yang dirasa Maksudnya rasa sakitnya itu kayak gimana, sebelah mana gitu? rasa sakitnya awalnya di punggung sebelah kiri. Punggung sebelah kiri. Iya. Kayak mungkin kayak masuk angin gitu. Iya kayak masuk angin, mules lah, sakit mules. Terus saya bertahan dari itu sebelum maghrib saya merasakan seperti itu. Berarti mau menjelang malam Jumat lah. Dari situ saya tidak memaksakan berjualan, saya pulang dan diistirahatkan. Tiba-tiba setengah 11 malam rasa sakit itu ke depan, percis letaknya di sebelah kiri lah. Ya, tapi saya sempat mendebak itu jantung. Terus? Dari situ ya saya seperti jantung, ketakutan. Pada akhirnya saya dilarikan ke rumah sakit.
Dan hasil medis menyatakan alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Iya. Udah dicek semuanya. Iya. Tidak kedetek medis ya Pak ya. Iya. Nah, terus kemudian berarti kan dari rumah sakit itu berarti kan Bapak pulang ya ke rumah ya? Pulang ke rumah. Dirawat kan? Iya. Nah setelah itu gimana? Apakah dikasih obat berjalan apa gimana dari dokter? Dikasih obat, cuma ya berhubung badan saya merasa enak ya obat itu nggak saya minum. Ya, saya minum. Iya. Nggak diminum. Nggak diminum. Oke. Terus jadi gimana Pak? Ada kesan-kesan menurut Bapak nih, punya kesan-kesan nggak kalau misalkan melewat tempat-tempat angker kayak gitu kan? Terus Bapak juga udah pernah mengalami hal-hal kejadian itu. Iya. Apakah ada kesan-kesan buat teman-teman Cermai Petualang gitu? Apakah ya udah maju aja gitu, nggak apa-apa? Gitu. Iya. Apa harus berputar balik? Iya, gimana iya. Pak? Coba. Ya Saran kalau Bapak gimana? ya saran saya, kalau saya sih orangnya terus terang penakut ya. Penakut ya, kalau untuk yang berani-berani mah lanjut aja lah gitu, nggak usah takut, nggak usah apa lewat ke situ. Ya mungkin ini saya lagi apes lah, lagi-lagi ketemu, dan saya lihat yang gituan bukan di situ aja. Cuma alhamdulillah yang di asrama mah itu sosok seorang perempuan yang benar-benar asik lah dilihatnya. Enak ya, karena itu sosoknya seperti manusia. Beda dengan di tempat-tempat yang lainnya gitu. Oh, oke, bentar Pak. Sebelum berarti selain di bangunan asrama, Bapak pernah kejadian juga sama halnya ketemu sosok-sosok yang lain. Itu seperti di mana Pak? Kalau itu masih di daerah Lengkong. Jadi saya biasanya pulang jualan itu dari pondok pesantren yang ada di Lengkong itu. Perjalanannya lewat perapatan dalam kampung lah. Tapi setelah di titik itu saya melihat kuntilanak lah, terus melihat sosok bayangan hitam yang besar. Bahkan pernah kejadian saya lihat pocong. Nah, terus yang lucunya lagi, saya itu sekisaran jam 12 lewat lah, lagi hujan, posisi payung gerobak lagi terbuka, di atas itu si kuntilanak itu terbang sambil mengeluarkan suara ciri khas dia. Dari situ saya ketakutan, lari dari situ. Gerobaknya kemana Pak? Gerobaknya dibawa lari, tapi yang lucunya tahu-tahu di depan itu tanjakan. Udah takut. Pengalamannya Pak. Pengalaman. Nah dari situ, dari 4 penjuru setelah saya mengalami kejadian seperti itu, saya kalau pulang pilih lewat jalan raya. Dan ternyata bukan solusi juga ya Pak ya? Iya betul. Ya, lewat jalan kampung ketemu. Iya. Lewat jalan raya pun ketemu ya Pak. Iya betul. Tapi dengan kejadian-kejadian ini, walaupun jalan pulang menuju rumah, karena kita niatnya mencari rezeki ya Pak ya, untuk keluarga ya Pak ya. Iya benar. Bapak tidak putus asa kan Pak? Tidak, iya. Nah, karena kalau menurut saya pribadi ya Pak ya, jangan, kita nggak boleh takut dengan hal-hal yang kayak gitu. Insya Allah, iya. Manusia itu kan derajatnya lebih tinggi ya Pak ya, Iya. dari makhluk-makhluk seperti itu. Jadi semakin kita berani, makhluk yang akan mengganggu Bapak insya Allah nggak akan berani mengganggu lagi Pak. Iya. Yang penting kita beraniin diri lah. Iya. Karena kita maksudnya gini, Bapak harus percaya bahwa manusia derajatnya lebih tinggi dari sosok goib. Dan Bapak juga harus ingat keluarga. Kalau Bapak nggak jualan, penghasilan dari mana gitu Iya. kan? Kayak gitu. Makanya Bapak insya Allah itu mudah-mudahan berkah ya Pak ya ke depannya ya. Amin, Jangan sampai ya. jadi hambatan. Doanya aja. Ya, Iya. jangan sampai jadi hambatan karena Bapak pulang jalur sini ketemu, lewat jalur sini ketemu, lewat jalur sini ketemu. Mudah-mudahan rezekinya lancar. Amin, amin, amin. Dengan kejadian-kejadian ini, mudah-mudahan bisa mengangkat derajat Bapak, Amin. menambahkan rezekinya Pak ya. Amin, amin, amin. Siap. Oke Kang ya. Gak terasa ini sudah 20 menit Iya. kita berbincang. Terima kasih ya Kang ya. Iya.
sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya. Sekali lagi terima kasih banyak. Next, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya Kang ya. Iya. Di lain waktu dan saya bisa bersilaturahmi lagi, main lagi ke sini ngobrol-ngobrol ataupun nanti di luar ketemu. Jangan lupa ya, ya Kang ya. Nanti kalau saya ketemu saya insya Allah nyapa lah. Oke. Terima kasih banyak buat Cermai Petualang. Bila kalian sahabat Cermai Petualang mempunyai kisah-kisah misteri ataupun pengalaman-pengalaman misteri, boleh kalian DM di deskripsi di bawah ini. Sudah ada kontak person, silahkan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cermai Petualang.